Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Aku ucapkan selamat datang di video tutorial cara melakukan penelusuran informasi dengan eJournal ProQuest. Video ini akan menjelaskan apa saja macam desain pencarian dan bagaimana penggunaannya pada eJournal ProQuest cuy. Selain itu, akan saya tampilkan juga aktivitas penelusuran informasi dengan suatu kebutuhan informasi agar teman-teman dapat lebih memahami dan mendapatkan gambaran langsung melalui contoh praktik langsung tersebut. Sehingga video ini tentunya akan sangat berguna untuk teman-teman yang masih bingung dalam melakukannya. Jadi tanpa perlu berlama-lama, ayo langsung mulai saja tutorialnya. Di sini saya akan membahas 10 topik. Yang pertama yaitu ada pengenalan ProQuest, autocomplete, best first, federated search, vegetative navigation, pagination, actionable result, basic search, advanced search, and browse. Sebelum melakukan pencarian, pastikan kita masuk ke laman eJournal yang kita inginkan. Nah, karena di video tutorial ini kita menggunakan ProQuest, jadi teman-teman bisa search dan langsung pilih ProQuest. Oh ya, kalian tahu gak sih apa itu ProQuest? ProQuest merupakan platform atau database yang menyediakan jurnal elektronik dalam berbagai disiplin ilmu dan berpusat di Ann Arbor, USA. Nah, seperti ini tampilan awal ketika kita membuka ProQuest cuy. Seperti biasa ya, ada searchbar, jurnal akademik, buku, video dan audio, disertasi dan tesis, dan lain-lain. Di ProQuest terdapat macam-macam desain pencarian. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu autocomplete. Aku yakin teman-teman semua sudah pernah menerima desain ini. Contoh umumnya saja yaitu dari Google. Didapatkan desain ini ketika kita menerima berbagai suggestion terhadap query kita yang terletak di bawah search box. Autocomplete merupakan desain pencarian yang memberikan suggestion berdasarkan prediksi-prediksi yang memungkinkan dari query yang kita input. Contohnya seperti ini cuy. Di sini saya akan mengetik literasi skill. Nah, di bawah ini merupakan contoh-contoh rekomendasi dari query yang sudah saya masukkan tadi. Jika dalam rekomendasi terdapat yang memang kita ingin cari, maka kita bisa langsung pilih dan klik saja. Jika tidak, bisa dilanjut dalam menuliskan query secara keseluruhan. Jadi inilah yang disebut sebagai autocomplete. Desain pencarian ini akan meminimalisir kesalahan cara pengetikan kita cuy. Selanjutnya, desain pencarian yang kedua adalah best first, yaitu fitur yang mengurutkan temuan berdasarkan relevansi dari database portal jurnal yang digunakan. Tadi saya sudah memasukkan literasi skill dan saya search. 20 tampilan teratas inilah merupakan best first versi ProQuest yang disajikan pada kita. Mereka mengurutkan jurnal yang ada berdasarkan relevansi dengan query kita. Pada ProQuest, kita bisa menentukan dokumen kita diurutkan, entah itu berdasar relevansi, terbitan lama, atau terbitan terbaru pada fitur ini. Selanjutnya, yang ketiga yaitu federated search. Federated yaitu fitur di mana kita bisa memilih database yang kita inginkan. Sebelumnya, saat ingin memasukkan query pada search box, di atasnya juga terdapat fitur di mana kita bisa memilih database yang kita inginkan. Nah, di laman awal ini, di sini ada tulisan ubah basis data atau change database. Kita bisa klik aja. Nah, ini terdapat basis data.
yang bisa kita pilih, bisa pilih semua atau tidak, kita bisa pilih beberapa. Di sini saya akan memilih ebook sentral, ProQuest Dissertation and Desk Global, dan saya akan memilih Research Library. Gunakan basis data yang dipilih. Nah, hasil dokumen yang keluar nanti akan berasal dari database tadi yang sudah kita pilih. Kemudian selanjutnya adalah Vested Navigation, bertujuan sebagai pengantar kita dalam mencari informasi yang kita cari dengan merefine result atau memverifikasi ulang query yang kita masukkan. Sederhananya, kita mengerucutkan atau mempersempit hasil akhir berdasarkan kriteria-kriteria yang kita inginkan. Nah, saat kita sudah mencari literasi skill, di sini terdapat Vested Navigation yang bisa mengerucutkan atau mempersempit hasil akhir berdasarkan kriteria yang kita inginkan, cuy. Di sini ya. Misalkan saja kita ingin mempersempit search tipe atau jenis sumbernya dengan memilih scholarly journal atau jurnal akademik. Nah, di sini terlihat ya, tadi terdapat 474.000. Saya memilih jurnal akademik, jenis sumbernya. Di sini menjadi hasilnya menjadi 81.000. Kita bisa mempersempit lagi dengan memilih publication date atau tanggal publikasinya. Saya akan memilih 5 tahun terakhir. Nah, menjadi 19.000 hasilnya. Dan saya akan mempersempit lagi. Subjeknya saya akan memilih literasi and student. Di sini tidak ada ya, teman-teman. Kita memilih lainnya. Literasi and student. Nah, akan menjadi 5.000. Dan lagi saya akan mempersempitkan. Saya memilih jenis dokumennya, yaitu saya memilih artikel. Dan akan menjadi lebih sempit lagi, menjadi 4.600. Kita juga bisa mempersempit lagi. Saya akan memilih bahasa Inggris. Nah, hasilnya jadi 4.500. Yang awalnya jadi 700-an, sekarang jadi 4.500. Bisa dilihat jumlah dokumen yang keluar semakin berkurang akibat penyeleksian kriteria yang dilakukan. Pilihan-pilihan inilah yang disebut sebagai Vested Navigation, cuy. Selanjutnya yaitu ada pagination, yaitu merupakan cara di mana portal jurnal menyediakan tampilan atau halaman yang mempermudah pengguna dalam memilih informasi yang ingin dicari. Contohnya itu berupa tampilan yang muncul setelah pengguna memasukkan kata kunci untuk pencarian. Dalam konteks ini, layout yang disediakan oleh portal jurnal dapat dianggap sebagai bentuk pagination. Contohnya seperti ini, cuy. Ini adalah pagination, berupa tampilan yang muncul setelah pengguna memasukkan kata kunci untuk pencarian. Jadi kita telah memasukkan query yaitu literasi skill dan menjadi tampilannya seperti ini. Ini adalah yang dinamakan pagination. Selanjutnya ada yang namanya actionable result, yaitu situasi di mana setelah pengguna menemukan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya, lalu orang tersebut dapat menentukan dia ingin membaca
mendengar, mendownload atau mencetak hasil informasi tersebut. Nah, contohnya seperti ini cuy. Di sini ada jurnal akademik yang berjudul Promoting Information Literacy and Visual Literacy Skill in Undergraduate Student Using Infography. Misalkan saya akan memilih ini. Nah, di sini terdapat fitur-fitur yang bisa kita lakukan setelah mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Kita bisa memilih unduh PDF, tip, salin URL atau cetak, atau kita bisa memilih opsi lainnya cuy. Nah, di sini terdapat banyak opsi-opsi yang kita bisa pilih. Selanjutnya ada basic search. Pencarian dengan cara paling sederhana. Ketika kita mengakses ProQuest dari lingkungan kampus, seperti ProQuest yang telah dianggarkan oleh Undip, maka kita akan langsung dibawa ke layar pencarian basic search. Lalu kita dapat mengetik kata kunci atau informasi yang kita butuhkan di dalam search box yang terletak di laman utama. Itulah yang namanya basic search, sehingga diartikan sebagai pencarian dengan cara paling sederhana. Seperti ini tampilan basic search. Ini saya mengakses dari Undip. Ya. Ini yang dinamakan basic search laman awal-awal. Selanjutnya adalah desain pencarian advanced search. Desain pencarian tersebut bisa menggunakan multiple query, yaitu dapat menggabungkan query menjadi satu formulasi atau rumus query. Advanced search itu sendiri pada dasarnya bisa menggunakan boolean search atau boolean logic yang terdiri dari and, or, not, ataupun dapat menggunakan select a field. And digunakan untuk menaikkan presisi dengan mempersempit temuan. Or digunakan untuk meluaskan recoil. Dan not digunakan untuk mempersempit hasil pencarian dengan membatasi atau tidak mengeluarkan hasil yang mengandung query yang kita tentukan sebagai not. Advanced search-nya berada di sini cuy. Pencarian lanjut atau advanced search. Kita klik saja. Nah, ini adalah tampilan advanced search. Sebagai contohnya, saya ingin mencari tentang the impact of social media to mental health. Maka pada search bar yang pertama saya memasukkan kata sosial media. Sosial media. Secara spesifik, kata tersebut berada pada bagian judul karena merupakan inti topik yang kita cari. Selanjutnya saya akan menggunakan boolean search and lalu memasukkan kata impact. Lalu saya akan menambahkan, karena ini kolomnya kurang, kita akan menambahkan. Saya akan memasukkan juga kata efek. Di sini saya akan menggantikan kata impact, jadi saya akan menggunakan or. Kita tambah lagi selanjutnya dengan kata mental health. Di sini saya memilih N dan saya tambah lagi, saya akan menggantikan mental health dengan or dengan kata mentally.
Dan untuk filenya kita coba kita coba jadikan titel semua. Nah, di sini banyak pilihan. Saya akan memilih menjadikan judul semua. Setelah itu kita cari. Nah, maka hasil dari proses pencarian tersebut akan muncul berbagai macam dokumen yang memiliki kata query yang kita masukkan tadi, cuy. Terdapat banyak pilihan. Kita bisa memilih sesuai keinginan kita. Selanjutnya, desain pencarian terakhir yang ada di portal jurnal ProQuest yaitu Browse. Browse adalah suatu desain pencarian yang terdiri dari berbagai macam subjek, subsubjek, dan topik. Jadi, ketika kita melakukan suatu penelusuran informasi menggunakan Browse, maka kita dapat memilih subjek, subsubjek, dan dapat diperinci lagi dengan memilih topik yang sesuai terhadap kebutuhan informasi kita. Nah, sebelum itu kita klik browse atau jelajah terlebih dahulu. Contohnya, saya ingin mencari tentang digital library. Maka pada tampilan browse, kita pilih berdasarkan topik. Kita klik topik with. Setelah itu, klik topik page. Nah, ketika sudah pada tampilan topik page ini, kita akan disajikan oleh berbagai macam subjek dan subsubjek yang akan diperinci lagi menjadi berbagai macam topik. Untuk saat ini, karena kita ingin mencari mengenai digital library, maka subjek yang sesuai yaitu ada pada komputer dan internet. Lalu kita klik informasi sains. Kita pilih subsubjek informasi sains. Setelah itu kita pilih libraries. Akan muncul berbagai macam topik yang berkaitan dengan perpustakaan. Salah satunya topik yang kita cari saat ini yaitu digital library. Kita klik lihat dokumen. Nah, maka hasil dari proses pencarian tersebut akan memunculkan berbagai macam dokumen yang berkaitan dengan digital library. Di sini kita mendapatkan 87.204 hasil, cuy. Nah, setelah mengetahui tentang desain pencarian dan cara penggunaannya yang ada di portal jurnal ProQuest ini, maka langkah selanjutnya yaitu kita dapat memulai untuk langsung melakukan penelusuran informasi, cuy. Namun sebelum itu, kita harus mengidentifikasi kebutuhan informasinya terlebih dahulu. Untuk kebutuhan informasi yang saya butuhkan untuk saat ini yaitu mengenai dampak dari teknologi di perpustakaan perguruan tinggi terhadap perilaku pencarian informasi mahasiswa. Nah, dalam bahasa Inggris maka menjadi the impact of technology in university libraries on students information seeking behavior. Kemudian kita copy untuk ditempel pada search box nanti. Namun sebelum itu kita harus mengidentifikasi kebutuhan informasinya terlebih dahulu. Untuk kebutuhan informasi yang saya butuhkan untuk saat ini yaitu mengenai dampak dari teknologi di perpustakaan perguruan tinggi terhadap perilaku pencarian informasi mahasiswa. Dalam bahasa Inggris yaitu the impact of technology in university libraries on student information seeking behavior. Kemudian kita copy untuk ditempel pada search box nanti. Setelah itu menentukan query
yang mewakili kebutuhan informasi yang dicari berdasarkan judul. Dampak dari teknologi perpustakaan perguruan tinggi terhadap perilaku pencarian informasi mahasiswa, kita temukan 4 query utama dan 1 query tambahan. Query utama yaitu pertama, perilaku pencarian informasi atau informasi seeking behavior. 2, teknologi atau dalam bahasa lainnya. Ketiga, perpustakaan perguruan tinggi universitas libraries. Dan keempat, mahasiswa atau student. Query tambahan yaitu dampak atau efek atau student atau influence. Sekarang kita akan mencoba menggunakan basic search terlebih dahulu. Saya akan menempelkan judul dengan bahasa Inggris yang akan kita copy. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan basic search terlebih dahulu. Di sini saya akan mengcopy dulu. Saya akan menggunakan dengan judul berbahasa Inggris. Jadi kita copy dan kita akan tempelkan pada basic search tadi. Kita akan menelusuri menggunakan basic search. Kita akan menempelkan query-nya tadi. Kita search. Nah, ternyata ada 381.962.000 dokumen yang terpanggil, cuy. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan advanced search untuk menemukan dokumen yang lebih relevan dengan kebutuhan informasi yang dicari. Kita pilih saja langsung advanced search atau pencari lanjut. Nah, sekarang saya akan menggunakan advanced search untuk menemukan dokumen yang lebih relevan dengan kebutuhan informasi yang dicari. Kita pilih saja langsung advanced search yang ada di atas search box. Advanced search atau pencarian lanjut, kita klik saja. Nah, sekarang saya akan memasukkan query yang telah ditentukan tadi pada search box. Pada box yang pertama saya masukkan query informasi seeking behavior. Pada box yang kedua saya tetap memakai boolean and, kemudian masukkan query teknologi. Karena di sini boxnya kurang, saya akan menambahkan klik tambah baris. Di sini saya akan memasukkan query yaitu automation.
Di box ini saya akan menggunakan boolean operator OR untuk query automation sebagai alternatif lain dari teknologi. Pada box selanjutnya saya masih memilih boolean operator AND, dan saya akan memasukkan query Universitas Liberias. Dan box selanjutnya saya masih memilih boolean operator AND. Saya akan memasukkan query student. Box selanjutnya saya akan memasukkan query impact dengan boolean yang sama, yaitu AND. Untuk semua fieldnya sendiri saya akan membiarkan untuk memilih di mana saja atau anywhere. Namun kalian bisa mengubahnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan di sini saya memilih jenis sumber, yaitu jurnal akademik, dan saya memilih bahasa dengan bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu search. Bisa dilihat dokumen yang terpanggil lumayan banyak. Ini kemungkinan besar penggunaan field di anywhere atau di mana saja pada semua query. Namun tak masalah, saya akan menggunakan fitur yang di sebelah kiri ini yang tersedia untuk mempersempit hasil dokumen tadi. Sebelumnya kita tak perlu mengubah kembali query dari awal, cukup kita mempersempit dengan fitur-fitur yang ada di sebelah kiri ini. Saya akan mempersempit dengan pertama saya memilih jenis dokumennya. Saya ingin memilih jenis dokumennya, yaitu artikel. Setelah itu saya mempersempit lagi dengan tanggal publikasi 5 tahun terakhir. Nah, sekarang jadi 84.000. Saya akan mempersempit lagi, yaitu dengan memilih basis data. Memilih basis data yaitu Research Library Science and Technology. Di sini hasilnya menjadi 8.000. Saya akan mempersempit lagi, yaitu dengan memilih subjek, yaitu Library and Informasi Science. Sekarang menjadi 600. Saya akan mempersempit lagi, yaitu dengan memilih subject information seeking behavior. Nah, sekarang sudah menjadi 184. Dari dokumen-dokumen yang ada,
Kemudian saya pilih sekiranya dari judul dan abstrak yang menarik. Kita lihat-lihat. Judul dari jurnal A Student on Information Net and Information Seeking Behavior of College Student in Guwahati Metro tampak menarik, sehingga akan saya seleksi terlebih dahulu dengan membaca abstraknya. Kita klik dulu. Melalui judul dan abstrak, saya dapat menyimpulkan bahwa jurnal ini relevan dengan kebutuhan informasi saya, karena terdapat query yang saya masukkan tadi, mulai dari informasi seeking behavior, yang terdapat dalam judul dan kata kunci, lalu University Library yang di sini ditulis dengan College Library, kemudian student dari judul, dan teknologi melalui kata teknologi informasi. Dikatakan bahwa tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui dampak fasilitas perpustakaan teknologi informasi terhadap pengguna mahasiswa dalam pencarian informasi. Karena jurnal ini saya anggap relevan, maka saya akan download dalam bentuk PDF. Kita download, klik bentuk PDF. Nah, sudah terdownload. Berdasarkan kebutuhan dan pengalaman saya dalam melakukan penelusuran informasi di bidang kajian ilmu perpustakaan dan informasi di portal ProQuest, saya menyimpulkan bahwa portal ProQuest ini memiliki beragam referensi jurnal di bidang ilmu perpustakaan dan informasi dengan macam-macam subjek yang ada, sehingga dianggap dapat membantu pencarian informasi teruntuk mahasiswa ilmu perpustakaan dan informasi. Dengan menggunakan desain pencarian informasi berupa advanced search dan desain atau fitur pencarian lainnya, dokumen yang terpanggil tingkat presisinya menjadi semakin tinggi dengan kebutuhan informasi yang saya cari. Jadi saya menyimpulkan bahwa menggunakan advanced search disandingkan dengan desain pencarian lainnya jadi lebih efektif dalam menemukan kebutuhan informasi terkait. Jadi itu dia tutorial melakukan penelusuran informasi sekaligus dengan pemanfaatan desain pencariannya menggunakan portal jurnal ProQuest. Saya harap video ini bisa membantu teman-teman yang sedang membutuhkannya. Terima kasih dan sampai jumpa.